Saat ini Areski bekerja di sebuah pabrik pemotongan kayu dan mengganti namanya menjadi Joris. Di sana seorang anggota polisi Jerman bernama Jan meminta Areski agar mengantarkan paket narkoboy dari seorang komandan kepolisian yang ternyata merupakan bos Areski. Dan inilah Last Bullet. Untuk mengisi hari-hari saat ini Areski telah punya kekasih baru bernama Matilda. Areski meminta agar Matilda gak menunggu pulang karena malam ini akan pergi untuk melakukan pekerjaan lain. Gak lama kemudian Areski kembali bertemu dengan Jan untuk mengambil paket narkoboy. Tapi Areski merasa kaget karena paket narkoboy yang harus diantarkan lebih banyak dari biasanya. Merasa ada hal yang gak beres, Areski pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Dan seorang rekannya memberitahu kalau sahabat Areski yang dulu sering membantunya yaitu Marco telah tewas dibunuh oleh polisi. Setelah mempersiapkan semuanya, Areski dan anak buah Jan langsung berangkat mengantarkan beberapa paket narkoboy. Tapi secara gak disangka, motor yang dikendarai Areski ternyata remnya blong dan tiba-tiba... Dalam kejadian itu Areski beruntung karena masih bisa selamat dan dia pun segera mengecek keadaan motornya. Melihat kabel rem yang dipotong, seketika Areski teringat pada anak buah Jan. Kemudian dari kejauhan terlihat kalau anak buah Jan berdatangan dan Areski segera bersembunyi. Dengan sangat cepat Areski mengambil motor salah satu anak buah Jan dan segera pergi dari sana hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Situasi menjadi sangat menegangkan karena Areski terus dikejar dan siap untuk ditembak. Tapi dengan kemampuan yang dia miliki, akhirnya Areski berhasil mengalahkan semua anak buah Jan. Dari sana Areski kembali ke rumah untuk membawa uang hasil penjualan narkoboy, paspor, dan beberapa amunisi. Tentu Matilda sangat terkejut karena selama ini Joris bernama asli Areski dan sebelumnya telah menikah. Baru aja Areski akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan Jan dan anak buahnya yang langsung menodongkan pistol. Jan berkata pada Matilda kalau Joris alias Areski merupakan polisi Prancis sekaligus kurir narkoboy dan saat ini menjadi buronan. Sontak Areski meminta agar Jan jangan melibatkan bahkan melukai Matilda. Kemudian Jan berkata kalau bos mereka yaitu Komandan Res memintanya agar menghabisi Areski karena gak mau kalau kebusukannya sampai terbongkar. Mendengar hal itu, Matilda pun akan menghubungi seseorang, tapi dengan kejam Jan malah menembaknya. Melihat Matilda yang ditembak tepat di depan mata, Areski langsung menyerahkan semua uang hasil penjualan narkoboy pada Jan. Areski memberitahu kalau dia masih menyimpan beberapa tas dan meminta agar Jan mengeceknya, tapi ternyata itu merupakan sebuah jebakan karena tas yang Areski maksud berisi sebuah bom. Dengan sangat nekat, Areski menyerang Jan dan para anak buahnya. Meskipun terluka akibat ledakan bom tadi, Areski masih bisa memberikan perlawanan dan akhirnya berhasil mengalahkan mereka. Areski meminta agar Jan menghubungi Komandan Res dan berkata kalau perintahnya udah diselesaikan. Tanpa pikir panjang, Jan menuruti perintah Areski agar dia bisa dibiarkan untuk tetap hidup. Sebelum pergi, Areski meminta Jan agar kabur karena Komandan Res gak akan membiarkannya hidup. Scene berpindah ke negara Prancis di mana kepolisian Spanyol bertemu dengan Komandan Res untuk melakukan pertukaran tahanan. Tahanan yang akan ditukarkan yaitu seorang polisi yang gak lain dan gak bukan adalah Alvaro dengan sang mekanik polisi Lino, karena setelah insiden pembunuhan Marco, Lino ditahan oleh kepolisian Spanyol. Komandan Res sangat kagum pada Lino karena dia bisa selamat meskipun udah 2 kali ditusuk oleh Marco. Komandan Res meminta agar anak buahnya belajar pada Lino karena menurutnya kekuatan Lino itu setara dengan gabungan kekuatan 10 orang. Komandan Res menyebut kalau kedatangannya bukan untuk membunuh Lino, melainkan ingin mengajak kerjasama. Sebelum pergi, Komandan Res berkata kalau dia akan kembali membawa Lino dan meminta agar Lino menikmati kebebasannya. Asesinato de policías, tráfico de drogas, go fast. Di sisi lain, Alvaro sangat menyayangkan karena kepolisian Spanyol malah mengorbankan Lino dan gak berani menangkap Komandan Res. Alvaro berkata kalau dia udah tahu semua kebusukan Komandan Res, dari mulai penyelundupan barang haram narkoboy hingga pembunuhan anggota polisi. Di sana seorang polisi berkata kalau dia gak punya cara lain untuk menyelamatkan Alvaro hingga saat mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba
Secara mengejutkan, anak buah Komandan Res yang juga anggota polisi yaitu Yori ternyata masih hidup setelah sebelumnya ditembak oleh Alvaro. Melihat hal itu, Alvaro yang dalam keadaan sekarat sangat gak habis pikir hingga dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Di tempat lain, pimpinan polisi yaitu Mos dipanggil oleh Menteri Pertahanan menanyakan kembali terkait bukti kejahatan Komandan Res. Ibu Menteri memarahi Mos karena selama 2 tahun ini gagal memberikan bukti dan saksi untuk membuktikan kejahatan Komandan Res. Selain itu, tuduhan gak berdasar dari Mos telah menyebabkan 3 orang tewas termasuk saksi kunci yaitu Marco. Akibat hal itu, Mos diminta agar mundur dari kepolisian karena dinilai telah gagal. Keesokan harinya, setelah berhasil menghabisi anak buah Jan, Areski pergi ke tempat pembuangan mobil untuk mengambil barang milik Karas. Kemudian Areski membeli sebuah minivan yang terparkir di depan untuk dia gunakan berkeliling Perancis. Sementara itu, Lino beristirahat di sebuah pom bensin dan segera menghubungi rekannya yaitu Julia agar menjemputnya. Gak lama Julia akhirnya datang dan karena udah cukup lama berpisah, mereka pun saling melepas rasa rindu. Les voitures. J'ai sauvé ce que j'ai pu vider ton casier avant la fermeture de la brigade. Tes affaires sont chez moi. Setelah itu, Julia mengantar Lino pulang ke rumah mendiang Karas agar bisa segera beristirahat. Lino yang sangat sayang pada mobil-mobil hasil modifikasinya menanyakan apakah Julia mengamankan mobil Renault 21 Turbo miliknya. Mendengar hal itu, Julia gak habis pikir karena setelah lama gak bertemu, yang pertama ditanya oleh Lino malah mobil yang udah jadi rongsokan. Lino berkata kalau dia gak akan lama tinggal di Prancis karena udah mendapat tawaran kerjaan di sebuah bengkel di Spanyol. Gak lama mereka pun tiba di rumah dan dengan cepat Lino segera masuk untuk mandi. Saat melihat sebuah gambar speedometer, Lino teringat saat Karas tewas ditembak seseorang yang ternyata Areski. Sejenak kita diperlihatkan dengan awal pertemuan antara Areski dan Karas dan diketahui saat itu Karas mengajak Areski bergabung menjadi anggota timnya memberantas para pengedar narkoboy di Prancis dan di Spanyol. Tapi saat itu Areski tengah bekerja untuk Komandan Res dan tentu hal itu akan membahayakan dirinya. Akibat hal tersebut, Komandan Res memerintahkan agar Areski menghabisi Karas karena akan membahayakan bisnisnya. Wah, gila sih, polisi yang ditugaskan dan seharusnya memberantas narkoboy, malah mengedarkan narkoboy. Aduh, gimana atuh ini teh? Kembali ke masa sekarang, Areski menghubungi istrinya yaitu Stella kalau saat ini dia lagi berada di Prancis dan akan segera menemuinya. Tentu Stella sangat kaget karena menganggap Areski udah meninggal. Di sisi lain, Komandan Res diberitahu oleh Yori kalau kemungkinan Areski belum dibunuh hingga asisten kepercayaan Komandan Res yang kita sebut aja Sator aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, berkata kalau gak mungkin Jan berani berbohong dan dipastikan kalau Areski udah mati. Yuri tetap kekeh karena dia sangat yakin kalau saat ini Areski masih hidup karena Jan gak mengambil upahnya. Diketahui saat ini Yori telah dikeluarkan dari tim Komandan Res agar bisnis narkoboynya gak dicurigai oleh Menteri Pertahanan. Sementara itu, Lino pergi ke tempat teman Julia bernama Sarah Motor untuk mengecek mobil kesayangannya. Setibanya di sana, Lino langsung berkenalan dengan Sarah dan sontak Lino sangat terkesan karena ternyata garasi Sarah terdapat banyak model klasik bahkan juga motor, tapi mobil Renault 21 Turbo milik Lino telah dibuang oleh Sarah karena kondisinya udah sangat gak layak. Mendengar hal itu, Lino pun segera meminjam mobil karena akan pergi ke tempat pembuangan untuk mengecek mobil miliknya. Gak lama mereka pun tiba dan sontak Lino hanya terdiam melihat mobilnya udah hancur. Di sana seorang penjaga memberitahu kalau tadi malam ada seseorang yang mengambil sebuah kalung. Lino menduga kalau orang itu adalah Areski dan dengan cepat langsung menghubungi Alvaro agar segera pergi karena Lino belum tahu kalau sebenarnya Alvaro telah tewas. Lino juga memberitahu Julia bahwa kemungkinan Areski telah kembali dan dipastikan akan menemui istri serta anaknya. Di waktu yang sama, Stella meminta agar Areski menyerahkan diri ke polisi. Areski berkata kalau itu sangat mustahil dilakukan karena udah pasti dia akan dibunuh. Dan tiba-tiba ternyata Yuri udah ada di sana hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Areski masuk ke dalam mobil dan langsung tancap gas karena telah kehabisan peluru. Tapi Yuri yang gak mau menyerah itu pun segera mengejar Areski hingga mereka masuk ke dalam kereta.
Di waktu yang bersamaan, Lino yang berada di perjalanan menuju rumah Stella mendapatkan informasi kalau di komplek perumahan Stella terjadi penembakan dan para pelaku telah pergi. Mendengar hal itu, dengan cepat Lino pun tancap gas mengejar mereka. Setelah lama gak bertemu, akhirnya Lino, Yuri, dan Areski berhadapan hingga mereka pun saling baku hantam. Mereka terlihat sangat kewalahan karena sama-sama saling menyerang satu sama lain. Dengan kemampuan bertarung yang dimiliki, akhirnya Lino berhasil mengalahkan Yuri dan melempar Areski keluar kereta. Melihat Areski yang kabur, Lino segera tancap gas dan seketika aksi saling kejar yang sangat epik pun gak bisa dihindarkan. Di waktu yang sama, Julia yang udah tahu aksi yang dilakukan oleh Lino tanpa pikir panjang segera mengejar mereka. Walaupun sangat jago dalam berkendara, Lino harus mengeluarkan semua kemampuan karena Areski kabur ke jalan yang sempit. Lino dan Julia pun bekerja sama untuk segera menghentikan Areski, tapi kemudian melihat mobil Lino yang hancur karena gak sempat menghindari tabrakan dengan mobil lain, Julia sangat khawatir dengan keadaan Lino. Tapi karena gak mau kehilangan Areski, dengan terpaksa Julia meninggalkan Lino dan lanjut mengejar Areski. Gak mau berakhir dalam penjara, Areski terus menggaspol motor agar bisa lolos dari kejaran Julia. Dan ternyata Julia malah kehilangan jejak Areski hingga memerintahkan kepolisian lain agar menutup semua akses jalan. Gak jauh dari sana, Julia melihat motor Areski tergeletak dan segera keluar untuk mengecek. Saat Julia akan menghubungi kantor pusat, secara mengejutkan Areski keluar dari persembunyian dan langsung menodongkan senjata. Julia! Sementara itu, setelah tabrakan keras yang terjadi, beruntung Lino masih bisa selamat dan pergi ke kantor polisi untuk menemui Stella. Lino memberitahu Moss kalau Areski mencoba untuk menculik Stella, tapi Moss berkata bahwa Stella lah yang menyuruh Areski agar mendatanginya. Mendengar hal itu, Lino meminta agar bisa berbicara empat mata dengan Stella. Di tempat lain terlihat Komandan Res kembali ke kantor dan terkejut melihat Yuri yang terluka cukup parah. Yuri memberitahu kalau dia telah berhasil mengambil tas milik Areski yang berisi uang hasil penjualan narkoboy dan paspor. Komandan Res berkata kalau seharusnya dia lebih percaya pada Yuri dan menjadikan Areski sebagai tujuan utama untuk segera dihabisi. Karena kalau dibiarkan, Areski akan membongkar semua kebusukan dan bisnis ilegal miliknya. Scene berpindah memperlihatkan Moss dihubungi oleh Julia agar menemuinya di sebuah gudang tempat di mana Karas dibunuh oleh Areski. Secara tiba-tiba, Moss yang datang tanpa membawa senjata itu dikejutkan dengan kehadiran Areski. Moss bertanya di manakah Julia dan Areski menjawab kalau Julia lagi dia sekap dan baik-baik aja. Je peux faire confiance à personne. Di sana Areski ingin membuat kesepakatan dengan Moss kalau dia akan menjadi saksi atas kebusukan yang telah dilakukan oleh Komandan Res, tapi dengan jaminan Areski dan juga keluarganya harus mendapat perlindungan. Tapi Moss malah berkata orang yang telah membunuh polisi ini ternyata banyak maunya. Dia juga berkata bahwa saat ini sangat sulit untuk bisa percaya pada Areski. Setelah dibebaskan, Julia segera mengambil barang milik Karas yang disimpan Areski dan langsung memborgolnya untuk segera dibawa ke kantor. Moss berkata kalau saat ini dia dan Julia bisa memperbaiki apa yang telah terjadi dengan Marco karena Areski bisa menjadi saksi untuk membongkar kebusukan Res dalam pengedaran narkoboy. Moss meminta Julia agar membawa Areski ke lapangan terbang karena kepolisian Jerman akan menjemput Areski. Gak mau rencana kali ini gagal seperti yang terjadi pada Marco, Areski langsung meminta agar Lino jangan dilibatkan. Julia berkata kalau Areski dan Moss gak usah khawatir karena dia bisa mengurus Lino dan gak akan terulang seperti yang terjadi pada Marco. Pada malam hari, Julia menemui Lino dan mengantarnya pergi ke terminal bis sekaligus berpamitan karena Lino akan bekerja di Spanyol. Melihat gantungan kunci milik Karas di dashboard mobil, seketika Lino menduga kalau Julia dan Moss telah membuat kesepakatan dengan Areski. Lino berkata kalau sampai kesepakatan itu dilakukan, maka Areski gak akan dipenjara karena telah membunuh Karas. Tapi Julia berkata dengan ditangkapnya Komandan Res itu merupakan sebuah keadilan untuk Karas. Mendengar hal itu, Lino akan mempercayakan sepenuhnya pada Julia. Saat Lino akan naik ke bis, tiba-tiba Julia berkata kalau dia gak mau melibatkan Lino karena kalau sampai misi itu gagal, maka Moss gak akan melindunginya dan Lino bisa dijebloskan ke dalam penjara. Lino berkata kalau dia akan membantu, tapi Julia gak usah khawatir karena Lino akan beraksi secara diam-diam.
Akhirnya Julia mengantar Lino kembali ke tempat Sarah, tapi karena harus segera mengantar Areski, dengan cepat Julia pun segera pergi. Kemudian Lino dan Sarah berencana memodif mobil yang akan digunakan untuk melawan para polisi korup. Setelah mencari beberapa mobil, Lino tertarik dengan sebuah mobil derek tua yang akan dijadikan mobil penghancur. Je la prends. Gak lama kemudian Julia baru tiba dan akan membawa Areski keluar dari Perancis. Moss berkata kalau Julia punya waktu 12 jam mengantar Areski sambil menunggu kepolisian Jerman datang. Sebelum pergi, Moss mengingatkan agar Julia tetap tenang saat melewati perbatasan dan jangan sampai melakukan gerak-gerik yang mencurigakan. Kemudian Moss diminta bertemu dengan Komandan Res untuk menanyakan di mana keberadaan Areski. Komandan Res yang tahu kalau Moss telah membuat kesepakatan dengan Areski berkata kalau Moss sangat licik karena melakukan negosiasi dua arah. Diketahui ternyata Moss melakukan itu semua karena Komandan Res telah menghancurkan karir dan reputasi Moss. J'imagine que tu as confié cette mission à ta petite Julien. Setelah mendengar penjelasan dari Moss yang ingin nama baik dan jabatannya dikembalikan, Komandan Res sama sekali gak punya pilihan dan akan memenuhi permintaan Moss asalkan semua kebusukannya gak dibongkar. Dia pun memerintahkan Sator agar segera menghubungi tim untuk menangkap Areski dan menyiapkan semua yang diminta oleh Moss. Waduh, sama-sama korup ini mah. Sementara itu Lino dan Sarah bahu-membahu memasangi mobil derek tua senjata agar bisa membinasakan para polisi korup. Setelah menghabiskan beberapa jam, akhirnya mobil itu berhasil di-upgrade dan siap untuk digunakan. Wow! Di waktu yang bersamaan, Komandan Res dan anak buahnya tengah bersiap karena sebentar lagi akan melakukan operasi penangkapan Areski. Melihat Yori murung, Komandan Res bertanya apa yang terjadi. Yori berkata kalau dia khawatir dan meminta agar Komandan Res gak ikut dalam operasi itu karena akan sangat berbahaya. Saat Komandan Res dan beberapa anak buahnya telah berangkat, tiba-tiba entah apa tujuannya, Yori menghabisi anak buah Komandan Res yang akan berangkat bersamanya. Di keesokan hari, Sator menemui Moss memberikan surat perjanjian berisi permintaan Moss yang telah ditandatangani oleh Komandan Res. Tanpa berlama-lama, Moss pun langsung memberikan lokasi penjemputan Areski kepada Komandan Res. Sementara itu Julia yang membawa Areski di bagasi berhasil melewati pos penjagaan perbatasan. Merasa udah aman, Areski pun duduk di depan karena semalaman telah berbaring di bagasi. Areski berkata kalau dia sangat curiga karena aksi itu terasa sangat lancar. Secara mengejutkan, Komandan Res beserta pasukan tiba-tiba berdatangan dan langsung mengejar mereka hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Julia terus mengendalikan mobil karena diserang dari udara dan darat. Merasa udah sangat terdesak, Julia pun meminta Lino agar segera datang membantunya. Di sisi lain, Lino merasa sangat kebingungan karena dia harus melewati perbatasan yang dijaga sangat ketat oleh polisi. Dengan menarik nafas panjang, akhirnya Lino pun... Tapi kedatangan Lino ternyata telah diketahui oleh anak buah Komandan Res hingga Julia meminta Lino agar berhati-hati dan bersiap menyerang mereka. Saat berada di jalan lurus, Lino diserang oleh helikopter hingga dia pun menyiapkan senjata. Tapi ternyata senjata yang Lino buat sama sekali gak berfungsi. Kemudian setelah terus mencoba, akhirnya Lino berhasil membuat anak buah Komandan Res kewalahan. Wah, gila sih. Lino terus-menerus menembaki helikopter tanpa kenal ampun hingga akhirnya... Gak berhenti sampai di sana, Lino kembali menyerang anak buah Komandan Res hingga membuat dua mobil yang membuntutinya terjungkal. Gak berselang lama, Lino kembali mengejar anak buah Komandan Res yang terus mengikuti Julia. Tapi karena pelurunya telah habis, dengan sigap Lino menurunkan senjata terakhirnya hingga semua musuh berhasil ditumbangkan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Julia, Lino, dan Areski tiba di lokasi. Lino langsung mengecek ke dalam pesawat dan ternyata polisi Jerman yang ditugaskan membawa Areski telah dihabisi. Secara mengejutkan, Komandan Res ternyata telah menunggu kedatangan mereka dan dengan cepat memerintahkan semua anak buahnya agar segera menangkap Areski.
Melihat Lino disandra dan akan dihabisi oleh Komandan Res, dengan terpaksa Julia menyerahkan Areski. Kemudian Komandan Res memberikan HP pada Julia karena ada seseorang yang ingin ngobrol. Mengetahui kalau Moss telah membuat kesepakatan dengan Komandan Res, Julia pun sangat terkejut, tapi tiba-tiba sebelum pergi, Komandan Res memerintahkan anak buahnya agar segera membawa Areski dan Lino. Tapi saat mendekati mobil yang menjemputnya, Komandan Res sangat kaget karena ternyata Yuri masih hidup. Hingga akhirnya Yuri pun menembak Komandan Res. Mamam Tahres. Dari situ kita mendapatkan fakta kalau Komandan Res ternyata memerintahkan anak buahnya agar menghabisi Yuri karena gak mau melibatkan lagi Yuri dalam bisnisnya. Oh, begitu. Tentu para anak buah Komandan Res sangat terkejut karena Yuri malah menghabisi orang yang mereka hormati, hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki tanpa butuh waktu lama, Yuri berhasil menghabisi semua anak buah Komandan Res dengan sangat easy. Setelah situasi kembali terkendali, Lino segera mengecek kondisi Julia yang tertembak. Julia berkata Lino gak perlu khawatir karena dia menggunakan rompi anti peluru dan kemungkinan hanya patah tulang rusuk aja. Hanya patah. Julia meminta agar Lino menangkap Areski karena bisa dipastikan dia akan kabur. Dengan emosi yang udah sangat memuncak, Lino pun segera mengejar Areski. Lino terus berusaha untuk menghentikan Areski. Dengan menggunakan derek tua yang telah dimodifikasi, Lino terus menempel Areski dan kemudian di tempat lain, Moss sangat kesal karena mendengar Komandan Res telah menembak Julia. Tapi tiba-tiba seorang polisi memberitahu kalau saat ini Komandan Res telah tewas. Sementara itu di luar, Julia dan Lino baru aja tiba sambil membawa Areski yang terluka sangat parah akibat terpental dari tempat yang sangat tinggi. Julia sangat marah pada Moss karena telah tega berkhianat, hingga Julia pun langsung menghajarnya. Di saat yang sama, Sator segera membawa semua uang dan barang berharga di kantor Komandan Res untuk kabur. Tapi Yuri yang sejak awal udah sangat muak pada Sator, dengan tanpa ampun langsung menghabisinya. Merci, Cole. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Areski akan segera diadili atas kasus pembunuhan Karas. Lino pun merasa sangat senang karena dia bisa membalaskan dendam kematian sahabatnya itu. Kemudian Lino kembali mendatangi tempat Sarah sambil membawa derek tua, dan sebagai tanda terima kasih, Lino memberikan gantungan kunci milik Karas kepada Sarah. Dan akhirnya film ini pun tamat.